Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ahinal kiram, Ustadz Yasir, juga yang saya hormati pengurus yayasan, ketua yayasan, Bapak Ibu, Ustadz, Ustadzah, jamaah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sore ini kita bisa berjumpa. Dan ini bukan karena kita sehat. Kenapa? Karena banyak orang yang sehat, tapi dia tidak berangkat. Wonten tiyang niku yo sehat, yo sempat ning boten purun mangkat. Maka tadi Ustadz Ari ngendika, setan itu tidak akan berhenti. Setan itu tidak akan pernah lelah. La ughwiyannahum ajmain. Siapapun selama masih wujudnya manusia tetap akan diperangi, walaupun itu gelarnya ustadz, walaupun itu gelarnya kiai, muazin, kaum, khotib, imam, pegawai negeri, pegawai swasta, semua tidak akan lolos dari tipu daya syaitan. Maka jazmarimakumullah, dan setan lincah Bapak Ibu. Paling tidak dia akan naik dari 3 perkara itu. Melalui 3 perkara itu dunia ini menjadi bubrah. Harta, tahta, sama apa? Wanita. Lewat harta setan akan numpang, lewat tahta setan pun akan menumpang, bahkan lewat wanita pun setan akan menumpang. Mila jazmarimakumullah, setan akan menjadikan manusia itu ketika dia numpang pada harta, maka dijadikan indah pada pandangan manusia adalah bergelimangnya harta. Dan itu dijadikan oleh syaitan untuk menjadi tujuan hidup yang utama. Dan kalau itu menjadi tujuan hidup yang utama, Bapak Ibu yang saya hormati, sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasakan bahagia. Hawan mutabaun, nuruti hawa nafsunya. Padahal yang namanya hawa nafsu itu enggak ada pernah puasnya. Sampai Allah katakan, kalau andaikan kamu punya gunung 1, pasti pengen 2. Andaikan sudah punya 2 pun pasti kepengen 3. Itulah kalau orang sudah nuruti hawa nafsu. Tidak akan pernah ada berhentinya, enggak pernah ada maremnya, dan enggak pernah ada syukurnya. Inilah jala yang pertama, setan akan menggelincirkan manusia lewat harta. Dijadikan indah, lalu menjadi tujuan utama dalam kehidupannya. Ketika manusia sudah harta yang dituju, maka ibadah menjadi kabur. Amal soleh menjadi kabur. Lalu yang utama di sini, Bapak Ibu, lihat apapun, ting mriki tulisannya metu duit. Milon jo eden tiang ingkang tulisannya mriki Netro Hartono. Netro niku moto, Hartono duwiten. Anane meng duit terus, naudzubillahi min dzalik.
Memang Islam enggak melarang umatnya harus jadi orang kaya. Tetapi itu menjadi sarana. Itu kudu menjadi sarana untuk kita lebih dekat pada Allah, menjadikan sarana supaya kita itu bisa membawa manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka bagus andaikan kita punya tujuan satu itu. Bapak Ibu, saya pernah ceritakan dulu, yang memiliki mungkin atau di lain tempat ini. Hari ini teman saya itu punya motivasi yang hebat. Infaknya hari ini satu bulannya rata-rata di kisaran 100 juta. Dia hanya berdagang tanaman yang paling 1 kilan gini Bapak Ibu. Tapi omsetnya luar biasa. Dia 1 bulan rata-rata 100 juta. Kok tahu? Ya, saya tahu. Uang saya bagian meneliti uangnya kemana. Ngecek. Ternyata jamarimakumullah, saya tanya, Mas, dengan sedekah seperti ini, banyaknya, enggak iman? Enggak. Kenapa? Pak, bukankah semua itu titipan? Kalau semua itu titipan, berarti saya enggak memiliki. Itu semua milik Allah Pak, saya hanya dititipi saja. Kalau hanya 100 juta aku bisa, kalau memungkinkan bisa lebih dari itu, saya akan lebih Pak. Berapa jenengan keluarkan tiap bulan penghasilannya? 2,5% untuk wajibnya zakat saya, 10% sedekah saya. Saya setiap bulan harus keluarkan 12,5% dari penghasilan saya. Rata-rata di kisaran 100 juta. Karena pernah 1 tahun itu saya hitung 1,2 M lebih sedikit. Dan hebatnya lagi Pak, hari ini dia ngumpulkan orang satu desa, diajari caranya kerja seperti dia. Saya pun ngomong lagi, Mas, jenengan ngelumpuke wong sak kampung ini rawat dipot nanti nek jenengan kesaingan, lalu usahanya bangkrut temennya bangkit. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Pak, bukankah rezeki itu sudah diatur sama Allah? Kalau memang jatah saya, nggak akan lari kemana kok Pak. Bagi saya, harta itu tidak di sini Pak, tapi di tangan. Itu titipan Allah saja. Lalu dia hari ini buat gedung, rumah industri, senilai hampir 2 miliar. Dan itu ditargetkan juga Pak, ini pun sama nanti penghasilan saya di sini murni semuanya harus untuk umat. Kalau bisa Pak, ini saya targetkan tiap bulan 100 juta juga. Jadi kami tiap bulan bisa menghasilkan 200 juta untuk kegiatan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kalau harta dipegang oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mukmin dan mukminah. Hartanya pasti manfaat. Dan setan paling benci sama seperti itu. Setan paling benci kalau ada orang kok lumane pol-polan. Setan paling enggak seneng kalau ada orang kok hartanya digunakan untuk kemaslahatan. Kenapa? Sebab itu akan menghindarkan azab Allah. Setan tidak mau. Karena setan punya cita-cita agar semua manusia itu mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan trikungan dia, dengan tipu muslihatnya dia, dengan bisikan yang selalu ada pada diri kita. Ketika dia bersedekah, ketika dia membawa manfaat, maka subhanallah, setan akan kelabakan. Maka jamarimakumullah, di dunia ini akan ada 4 macam manusia Bapak Ibu. Yang pertama, ada orang yang diberikan oleh Allah, diberi harta yang banyak, tapi enggak punya iman. Ketika manusia itu dikasih harta, dititipi harta, tapi enggak ada iman dalam hatinya, maka harta itu akan rusak. Harta itu akan musnah, harta itu akan habis dengan cara sia-sia. Ketika orang membawa harta tapi gak iman, maka justru maksiat yang dia kerjakan. Yang kedua, ada orang yang diberi harta tapi iman. Harta melimpah, tapi dia beriman, subhanallah. Selamat harta tadi itu. Lalu yang ketiga, bajamarimakumullah, manusia diberikan ujian yang ketiga. Enggak punya harta, enggak punya iman.
Wis kere, ra gelem ngaji, ra gelem ngibadah, galak karo bojone, gaweane mancing terus. Eten mboten Pak tiyang ngoten niku. Daerah pundi sing kathah niku? Temanggung ya. Jadi jazmarimakumullah, mana istri mau betah di rumah? Wis kere melarat rande iman. Mancing terus bali keplek doro. Sing dadi anake bingung lho, bapak kok kaya mene to. Bapakku kok orang genah. Maka yang seperti itu adalah sesuatu yang sangat naudzubillah min dzalik. Mending yang keempat, miskin tapi punya iman. Miskin tapi punya iman. Ini masih selamat ya marimakumullah. Mila Bapak Ibu yang saya hormati. Saya enggak tahu yang hadir ini masuk kriteria yang mana. Tapi paling tidak Bapak Ibu, iman itu di bawah. Kalau kita punya harta, iman kita di bawah, hartanya manfaat. Kita punya ilmu, kita punya iman, ilmunya akan manfaat. Bagaimana hari ini, hari-hari kita ini dihiasi dengan iman dan ilmu. Tetapi jazmarimakumullah, dalam surat Al-A'raf, mungkin kita sudah hafal semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Apa jadi setan pada saat itu jazmarimakumullah? Ya Allah, iblis ini bicara langsung ya. Nah itu. Dari sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu, akan menghalang-halangi, akan menggelincirkan Adam dan anak turunnya dari jalan yang lurus, yaitu Islam. Kenapa setan kok ngurusi anak Adam? Lah karena dia merasa aku diusir ke surga ya mergo Adam. Coba kalau dulu nggak ada Adam, saya nggak pernah kan di bumi. Iblis begitu, maka dia jengkel. Goro-goro Nabi Adam aku diusir ke dunia, maka dengan semangatnya dia memproklamirkan diri akan menghancurkan seluruh anak Adam. Tidak disisakan satu pun Bapak Ibu. Maka jazmarimakumullah, ini jadi syaitan saat itu. Maka setan kemudian jazmarimakumullah menggoda manusia rano lerene. Setan itu menggoda manusia cepatnya seperti aliran darah. Dia masuk ke dalam tubuh manusia lewat pembuluh darah. Jadi jazmarimakumullah, maka kalau ada orang kok darahnya lancar, tubuhnya sehat, setan paling enggak senang. Kenapa Nabi suruh kita itu sehat? Karena setan paling enggak demen sama orang yang sehat. Kenapa? Rumahnya yang ada di pembuluh darah itu enggak nyaman. Jadi jazmarimakumullah, tapi nek enten tiyang kok kelentrak-kelentru mangan terus ya kon nyambut gawe wegah, alasane ra kuat kesel, anak ratu peni, bojo ratu peni, ning omah anane ming HP, setan seneng. Itu yang menjadi target. Harapannya Pak, setan itu kalau bisa menjadikan manusia itu mendo kelentrak-kelentruk tok. Ngah-ngoh, delungap-delungop, pelendas-pelendus, ingah-ingi. Itu seneng. Termasuk kalau sama santri-santri ini setan paling seneng kalau ada santri apa? Ngantuan. Bab salah satu Pak, saya dulu hampir 10 tahun jadi terapis ruqyah. Ternyata memang ada orang-orang yang kena indikasi gangguan setan. Yang pertama, ngantuan. Jadi kalau Bapak Ibu kok awane mak turu wae. Pengajian ke arep mulai wis turu sik. Nah itu. Barang jenggelek melek takon rung mulai apa pengajiane. Nah. Dalu rampung. Nah itu. Oh ini indikasi.
Ngantukan itu indikasi tengah gangguan jin. Makanya ada yang ngantukan diruqyah. Nah itu. Enten niki sing turu. Nah itu. Masa kalau pengajian malam doanya satu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bab nek bengi mesti akeh turune. Yang pertama jamarimakumullah ngantuan bifudulil manam. Kokean turu. Hati-hati. Yang kedua, setan itu indikasi orang kena gangguan setan itu apa? Malesan. Bifudulil manam. Malesan. Kon ngene males, kon ngene males, kon ngene males. Keset orangnya. Mila nek jenengan pados mantu Bapak Ibu aja pisan-pisan golek mantu kok tukang turu, tukang mangan, tukang ngomong. Ngalamat niku. Mantu dijak bebrayan 2 tahun ngedol sawah sak galengane. Aming makan itu kok mantu kok ming mangan karo turu. Nak nggih sing mertuane rada judeg. Jadi jamarimakumullah orang yang banyak tidur. Orang yang keset. Orang yang senang menghayal. Andai kata nanti saya punya duit, aku arep gawe restoran sing gede nang tengah alun-alun. Nek perlu alun-alun tak tuku sisan. Menghayal Bapak Ibu. Ini adalah orang yang sedang dibuai setan, yaitu apa? Ngalamun. Hati-hati Bapak Ibu. Maka kan Rasulullah nyuruh kalau ada teman ngalamun ceblek. Nah itu. Bab dia sedang dipermainkan syaitan. Ngalamun itu stres stadium 2. Nah itu. Nyamari itu. Bab nanti bareng ngalamun arahnya dermimil. Nah, ngomong dewi. Bar dermi njuk guyu dewe. Nah itu. Wes guyu dewe, nah itu wes stadium 4. Njuk lunga-lunga kathoke ora tau ganti, itu udah 5. Nah itu. Nek wis ra kathokan wis ra di stadium itu. Nah itu. Itu wis kentir kuadrat namanya. Nah ternyata jamarimakumullah, saya pernah dulu ngopeni 12 Bapak Ibu. 12 maaf loh ya. Orang-orang yang stres. Ya kayak orang resi lah. Kemudian kita rawat di rumah, kita tekuni, diobati, ya alhamdulillah tetap gak bisa kemari Bapak Ibu. Artinya tidak bisa pulih, tidak bisa. Obati nanti terlambat, kumat meneh. Saya amati Bapak Ibu, ternyata sama. Plek dengan orang yang kena gangguan jin Bapak Ibu. 1 ngalamun, 2 awalnya emangan wae ngelehan, nesunan Bapak Ibu. Terutama jam-jam sore gini nih Pak. Jadi kalau jenengan punya anak, punya suami, punya istri, angger jam 5 sore munggah arep maghrib kok mesti kok jengkel wae ngopo to, itu indikasi. Itu ada gangguan. Saya dulu waktu seneng meruqyah, diundang ke sana kemari itu, saatnya sama. Sampai jam 5 munggah, hawane mana sumawon? Nggih, Pak. Oh, ya. Terus hawane ngeleh? Nggih. Nesunan? Nggih. Terus cetil? Nggih. Nek ana azan arep mangkat ra semangat, nggih. Nek maca Quran ngantuk, nggih. Oh cocok. Itu enggak usah tak tanya lagi. Kamu memang kudu diruqyah. Ning suwe-suwe kula ora kuat. Karena lama-lama sing njaluk ruqyah kok malah ahwat-ahwat. Karena waktu itu kan belum ada peruqyah ahwat. Lalu ada yang curhat sampai nangis-nangis. Istri saya sewot. Mas, arep ngurusi wong klebon setan apa ngurusi bojone? Saya ya bingung. Mau ngurusi bojone wajib. Tidak kok sing ini mesake. Nah itu. Kenapa Mbak? Saya barusan ditinggal pergi sama suami saya Pak. Nah itu. Dan saya sekarang sendirian Pak. Dan saya bingung harus mau apa. Padahal rupane ayu. Nah itu. Nah, kulur nak yo suwe-suwe rontok. Dan hari itulah yang buat saya leren jadi peruqyah. Karena apa? Demite do mlebu tengen kula enane.
Suwe-suwe mah kula kelebon setan dewi. Duh mah nyamari gini itu. Mas sekarang ada orang rukyah, dah ini baca. Nah itu. Nek kula kesurupan, rasake dewi ngono wae. Nah itu. Jadi rekan-rekan sekalian yang Allah rahmati, setan itu pinter goda manusia. Bahkan dia tidak pernah mengatakan berhenti kok. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, setan akan bersama kita. Lalu di ayat 17-nya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Setan akan selalu kita lewat depan, belakang, kanan, kiri, targetnya binasa. Maka jabmarahimakumullah, setan masuk dari depan. Supaya apa? Supaya manusia itu pikiran di sini itu hanya untuk urusan-urusan duniawiyah. Ukhrawi itu adalah bayangan. Maka setan akan mengatakan dunia itu nyata, akhirat itu cerita. Itulah yang selalu digeborkan setan pada hati manusia. Dunia itu nyata, akhirat itu cerita. Tapi kelak ketika kita sudah sampai akhirat, getun. Apa getun kita? Ya Allah, ternyata akhirat itu nyata ya Allah, dan dunia yang cerita. Apa kata malaikat? Cerewet. Nah itu. Kandiani ngeyel. Dulu waktu kamu di dunia ngapain? Malah ono sing ngomong, memang para kiai itu pernah ke akhirat. Nah itu. Jarine rung tahu ben dadak ngomong. Nah itu. Saya enggak tahu yang ngomong siapa. Nah itu. Jadi jabmarahimakumullah, bagi mereka setan akan menggembor-gemborkan pada manusia dunia itu nyata, akhirat itu cerita. Sehingga apa? Dia golek sing cetha-cetha wae lah. Nah itu. Maka kemudian setan menghiasi harta tahta wanita pada manusia itu supaya apa? Mereka menjadi tujuan utama adalah dunia. Sing sregep salat digodho. Apa kata setan? Percuma sampean jengkang-jengking. Percuma ming duha. Nah, tahajud tangi 5 waktu ya 5 waktu ra tau, lerene nyatane awakmu ya mingkiri terus. Ora ana gunane kowe salat. Mending ramang salat sisan kae tanggamu kae. Nah, sing omahe biru kae ra tau poso, nek Ramadan udut nang ngarep lawang. Salat ya ora tau menyat, kurban ya urung tau boro-boro munggah kaji. Ning nyatane usahane lancar. Anake ya do sukses kabeh. Ha kowe salat malah peking terus. Nah niku. Ayo piye? Ngomong dia. Oh ya. Ayo. Njur piye ora mang salat. Percuma. Kowe ndonga tekan dower ya nyatane kiri terus kok. Nah niku. Itu setan. Masuk. Nah, supaya apa? Manusia itu supaya jauh dari Allah. Supaya dia menjadikan tujuan utama itu adalah kehidupan dunia. Maka kemudian enggak ada setan ngomong, ojo tiru-tiru kae. Wis kowe tetep ibadah wae. Salat ki ora mari sugih. Nek salat mari sugih, wong do salat kabeh ra mang nyambut gawe. Enggak ada setan seperti itu. Enggak mungkin. Dia sifatnya jeromprongke kok. Maka dari depan Bapak Ibu, dijadikan dunia ini menjadi sesuatu yang sangat indah baginya. Maka tujuan utama adalah kebahagiaan semu tadi itu. Sehingga jamarimakumullah, al-ghina ghinal qalb. Bukankah kaya itu ada pada hati? Mereka yang kaya tapi meninggalkan syariat, orang yang bergelimang harta tapi dia maksiat, dia bahagia tapi bukan bahagia yang hakiki Bapak Ibu.
Ketika dia meninggalkan Allah dan Rasulnya, meninggalkan perintah-perintahnya, maka dia sedang berteman asik dengan setan, maka sesungguhnya dia sedang merasakan kebahagiaan yang semu, yang tidak pernah bahagia sampai hatinya. Dia pura-pura bahagia, tapi sebetulnya hatinya sangat menderita. Bapak Ibu, yang pernah ke California siapa? Belum pernah ada kan? Nah, California itu niki Pak, keuangan munggah sithik. Nah niku. Nah, di sana ada jembatan merah yang dulu dibanggakan warga California. Tetapi begitu jadi jembatannya, terpaksa mereka justru untuk ladang bunuh diri. Do nyemplung 100 meter dalamnya. Alhamdulillah di sana banyak orang bunuh diri karena apa? Yang bunuh diri di sana itu rata-rata mati. Hanya nyemplungnya ceplok kena banyu itu sudah ambiar kok Pak. Bar ngoten semaput kesilap sudah mati. Apakah dia orang miskin? Bukan. Apakah dia itu orang-orang yang tidak hebat? Bukan. Mereka orang yang berharta, tetapi dia dengan harta yang melimpah itu ternyata tidak merasakan kebahagiaan. Sampai ada di antara orang sana yang mengatakan, kalau kau ingin selamat, ikutilah agama Muhammad. Bayangkan jamaah rahimakumullah. Islam mengajarkan kita untuk bahagia jasmani dan rohani. Islam menyuruh kita, mengajarkan kepada kita semua supaya apa? Kita selamat dunia dan selamat akhiratnya. Bukan bahagianya di dunia saja. Wong kita jujur aja Bapak Ibu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan doa setiap hari itu Pak. Kita pengen ya Allah bahagiakan kami di dunia. Kan 3 itu minta kita. Di dunia kita bahagia, akhirat kita bahagia, dan nanti tidak sempat masuk neraka. Dan itu kudu diikhtiarkan. Tapi setan enggak mau Bapak Ibu. Setan akan menghalang-halangi manusia dari berbuat baik. Maka dia berjanji, tak jelomprongke ya Allah. Yang tukang ceramah juga dijelomprongke. Supaya apa? Supaya dia itu dengan ceramahnya yang memukul, ceramahnya yang aduhe misalnya. Tetapi dia hanya diceramah, tok berhenti di situ, tapi enggak mau mengamalkan. Pinter kan setan? Pak Ustadz, kan jenengan wis ngajarkan ilmu, kan itu jariyah. Coba kalau jenengan ngomong lalu didengarkan orang 20.000 dan yang 10.000 ngamalkan semuanya, bukankah dia sudah jariyah dapat pahala orang 10.000? Dia enggak perlu ngamalke. Nah itu. Jenengan tidur dengan mendapat pasif income, turuwe oleh ganjaran. Nah itu. Itu setan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya gurunya itu mengomong tok ning ra nglakoni, namanya napa? Jarkoni. Iso ngajar ning ra iso nglakoni. Digoda jamaah rahimakum sampai sedetail itu. Maka dari setan menggoda manusia lewat pembuluh darah. Milane ana tayangan-tayangan buru hantu ngapusi, Pak. Nah, ngono-ngono leboke botol. Njuk wonge kon percaya sudah masuk botol setannya. Njuk nanti rumahnya tempel nih bebas hantu. Same ngekek. Alah wong bodoh dapusi karo wong bodoh. Sehingga jamaah rahimakumullah itu adalah permainan belaka saja. Setan lebih cerdas Bapak Ibu. Dan setan pada kita itu jamaah rahimakumullah kira-kira unggul siapa Bapak Ibu? Unggul setan. Kenapa? Setan bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat dia. Itulah menangnya setan pada kita di situ. Sehingga setan tahu kelemahannya kita di mana, paham benar Pak. Oh ini orang ini nggak perlu tak goda ketika sholat, tapi nek pas dodolan tak goda nih, selesai. Setan tahu titik-titik kelemahan kita di mana. Maka itulah Allah menyuruh pada kita, ku anfusakum ahlikum nar. Jaga dirimu. Supaya apa? Tidak tergelincir pada tipu daya syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata bagi kita.
Sehingga jamaah rahimakumullah ya Allah rahmati. Karena setan saking cerdasnya, saking pinternya, dia sampai tahu kok kelemahan kita di mana. Bahkan sore ini pun setan mungkin nunggoni kita kok Pak. Ono sing sebagian ngomong, wah ngerti yang ini ramangkat ya mau ya. Ono bisiki. Ada lagi pengajiannya kok sore yahmene ya jane bengi malah kepenak mangsane gaweane wis ra ono. Weh ke bengi ngomong meneh nang pengajian. Pengajian sing paling pirake esuk. Esuk kan isih do fresh. Ora ono urusan werna-werna. Weh esuk ngomong meneh. Pengajian kok esuk-esuk ya nane. Mangsane wong nyambut gawe mah pengajian. Mbok yo awan. Wis rampungan kabeh, wei awan pun sama. Itulah bisikan setan yang enggak pernah berhenti. Dia akan mendamai kita, jerumuskan kita dengan cara yang halus, Bapak Ibu. Kalau dunia sudah kecekel jamaah rahimakumullah. Kenapa jamaah rahimakumullah? Dunia yang dia targetkan. Karena apa Bapak Ibu? Ketika dunia sudah ada di depan kita dan kita enggak punya iman, akan menutup kepala kita. Ketika otak kita tertutup dengan dunia, maka yang muncul adalah hawa nafsunya. Bergejolak ya marimakumullah. Setiap saat kita hanya nuruti keinginan hawa nafsu yang tidak pernah ada maremnya, enggak pernah ada puasnya. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Padahal Allah menyuruh kita supaya apa Bapak Ibu? Harta yang kita miliki, harta yang Allah titipkan pada kita semuanya itu gunakan untuk yang baik sesuai dengan peruntukan yang nitip harta pada kita. Siapa yang nitip? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah titip pada kita, tapi harta enggak digunakan dengan sebaik-baiknya, pasti yang nitip akan marah. Yang nitip akan marah, seperti tukang parkir Bapak Ibu. Mereka dititipi kendaraan berapapun dijaga. Coba kalau sampai helmnya hilang, yang punya motor pasti marah. Kamu tak suruh parkir, tak suruh jaga, kenapa seperti ini? Protes. Harta pun sama. Ketika nanti harta di sana jamaah rahimakumullah bisa jadi bukan menjadi penolong-penolong kita, tapi akan menjadi laknat-laknat yang Allah berikan kepada kita. Dengan harta kuat, lalu jamaah rahimakumullah, setan akan goda dari belakang. Supaya apa? Manusia tidak kober ngurusi urusan akhiratnya. Dia tidak punya persiapan untuk bekal pulang ke sana. Padahal jamaah rahimakumullah, bukankah akhirat itu adalah khalidina fiha abada. Kalau kita akan bahagia selama-lamanya di sana. Kalau kita pun akan menderita, bisa jadi nanti akan menderita selama-lamanya. Dunia ini hanya sementara. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa kulluhum man yajuju dzalik. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Tapi jarang yang bisa melampaui itu. Artinya jamaah rahimakumullah, ternyata kalau kita melihat siklusnya Bapak Ibu, manusia kan pertama janin, sudah semua. Yang kedua bayi, sudah semua. Yang ketiga anak-anak sudah semua kecuali sing isih paut-paut ini ya. Nah ini. Yang keempat remaja. Yang kelima dewasa. Yang keenam sudah punya anak dan keluarga. Tinggal satu siklus yang belum kita temui. Siklus yang ketujuh. Apa itu Bapak Ibu? Mati. Nek wis dadi janin, dadi anak, bayi, bocah, remaja, dewasa, keluarga, punya anak, tinggal satu, mati. Maka yang hadir ini Bapak Ibu, ada yang tinggal nunggu satu siklus saja.
Yaitu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun yang masih remaja-remaja gini, belum tentu umurmu dawa. Nah itu. Pemuda meninggal gasik ya luwes-luwes saja. Maka tadi yang kedua, ketika depan sudah kena, itu pun setan belum berhenti. Ayo kita serbu dari belakang supaya apa? Mereka enggak ngurusi akhiratnya. Supaya mereka enggak yakin dengan surga, enggak yakin dengan neraka, enggak yakin dengan pahala, enggak yakin dengan amal, enggak yakin dengan malaikat, enggak yakin ketika dia dicatat oleh malaikat semua amalnya. Supaya itu tidak diyakini. Maka dia setan menjadikan manusia supaya enggak yakin dengan itu semuanya. Enggak yakin dengan hari pembalasan. Enggak yakin dengan nanti setelah hidup kematian, hisab prek itu. Dia akan digoda sampai seperti itu Bapak Ibu. Sampai sedemikian rupa setan itu menggoda manusia supaya tidak yakin dengan semuanya. Maka jami'arimakumullah, ketika ada orang mau niat haji, maka dia goda biar hajinya gagal. Ramang kaji se, butuhatmu sehoke, putumu sesuk mlebu SMK ke bapakne ra ndedit, mosok nggo kaji. Mbok mikir lek. Anake isih sekeng. Kuwi tembokmu ya ngurung dilepo barang. Kayak kendaraanmu isih kaya mono, mending nggo ngurusi urusan ngomah sik. Nah, setan masuk pelan-pelan. Mau infak pun sama. Pengajian ki sing penting ikhlas. Infak ora kudu akeh wong sing penting ikhlas. Maka kebanyakan orang kalau lunga pengajian sangune sithik. Tapi nek nonton pasar malam, wah dompetnya gawa kabeh, putune dijak, pulang entek 250, entek 300 ra krasa, Pak. Tapi nek pengajian nglebokke 50, selapan dina kelingan terus. Itulah hebatnya setan. Ketika kita beramal jelek kita dilupakan amal buruknya, tapi ketika kita berbuat kebaikan teringat terus. Supaya apa? Supaya manusia merasa bahwa amalnya sudah cukup. Supaya manusia merasakan, supaya manusia itu merasa bahwa ibadahnya selama ini sudah cukup, bekal untuk pulang sudah cukup. Sementara setan melupakan dosa-dosanya. Dahsyat kan Bapak Ibu? Sampai seperti itu setan menggoda manusia. Sampai akhirat pun dilupakan supaya mereka enggak ingat dengan surga, enggak ingat dengan balasan, enggak ingat dengan neraka, enggak ingat dengan hari pertimbangan, enggak ingat dengan hari hisab, semua dilupakan. Kenapa? Supaya mereka hanya ketungkul pada urusan-urusan dunia saja. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Setan masih datang dari sebelah kanan. Makanya jamarimakumullah. Kenapa Bapak Ibu? Supaya setan itu menghalangi hidayah pada manusia. Ketika dia masuk sebelah kanan, mereka akan dihalangi oleh setan supaya manusia itu tidak atau dihalang-halangi dari berbuat kebaikan apapun bentuknya. Supaya dihalang-halangi dari berbuat baik, supaya dihalang-halangi dari berbuat ibadah. Setan akan berusaha untuk menghalangi manusia dari amal soleh. Dari kanan Bapak Ibu. Jadi setiap dia akan berbuat amal soleh apapun, ada saja alangan nih Bapak Ibu. Oh no we alasannya. Jadi jamarimakumullah, mepetnya dia berbuat baik pun, itu niatnya beda. Kadang enten nek pas kurban niko Bapak Ibu. Nek musim kurban niko yo ngati-hati. Kabeh kadang kelebon setan. Sing kurban wedhuse gedhi gitu saka omah tuntun dhewe. Panitiane marani, "Pak, kula tuntunke ramang-ramang wis kono balik. Nah, tak tuntun dhewe." Men wong do ngerti nek kurbane paling gedhi. Nah, setan pinter, tuntun dhewe wae men ketok sing kurban kowe. Ha nek sing nuntun cah cilik-cilike ora ngerti sing kurban sapa. Nek kowe nuntun dhewe nak ya wong do ngerti kurbanu paling gede. Oh iya tuntun. Nah, sing kurban cilik
Ra pede. Dikon nuntun bocah-bocah tuntun kono tuntun. Kono. Aku ikhlas. Nah, apa kata sing kurban cilik? Isih mending aku kurban cilik ning nak ikhlas. Nah, timbang kae gedhi ning ra ikhlas. Iki meneh jejer rumahku jarene anake sukses kabeh. Ning nyatane ya urung tau kurban. Mending aku cilik-cilik ning isih kurban. Ya klebon setan. Sing ora kurban ya klebon setan. Nah, kurban cilik ra ikhlas, gedhi kemlinti. Mending aku mahramang kurban sisan. Nah. Didet mending ramang kurban timbang ra ikhlas. Sing nampa kurban ya klebon setan. Jare mbleh 16. Kok ming semene-mene ki panitiane mesti gitu ngumpetke daging. Nah, panitiane semprot. Nah, sing nampa ra syukur nek mah klebon setan misuh-misuh. Panitiane sisan muntap-muntap klebon setan. Ya wis tak rewangi ra nyambut gawe, wis ikhlas malah dipaido. Wis sok meneh aku ora arep dadi panitia kurban meneh. Wis kono tak serake mutung. Mutunge ya klebon setan. Hebat to Bapak Ibu, satu musim kurban ra ono sing oleh ganjaran kabeh. Nah, niku. Panitia nilang ganjarane, sing nampa ora oleh ganjar, ora oleh berkah, sing kurban yodo klebon setan kabeh. Mana sing paling baik? Ramang danak kisan wae. Nah, itulah hebatnya Bapak Ibu. Hebatnya setan mendelikung manusia itu halus benar. Dan kalau kita nggak kuat, gampang kita itu kena godaan mereka. Maka lewat kanan, manusia apa? Dihalang-halangi berbuat baik dan mepetnya berbuat baik pun supaya apa? Mendapatkan pujian. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang keempat, setan pun akan datang lagi. Nggak cukup dengan itu. Aku datang lewat sebelah kiri. Untuk apa? Kamu datang sebelah kiri. Aku jadikan manusia itu ketika dia bermaksiat itu terasa nikmat. Ketika berbuat maksiat terasa nikmat. Bayangkan Bapak Ibu, nikmat kok nikmat berbuat maksiat. Maka apa? Ketika dia berbuat maksiat tidak ada penyesalan sama sekali. Dan itulah yang Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu. Bencana yang besar buat umatku bukan gunung meletus, bukan tsunami, bukan badai, bukan angin ribut dan sebagainya. Tapi bencana buat umatku ketika umatku berbuat maksiat tapi dia nyaman. Dia berbuat maksiat tapi di sini nggak ada penyesalan. Dia berbuat maksiat tapi nggak deg-degan. Itulah bencana yang terbesar buat umatku ketika dia berbuat maksiat tetapi dia biasa-biasa saja. Tenang-tenang saja. Maka Bapak yang saya hormati, Imam Al-Ghazali mengatakan barangkali hatinya memang sudah mati. Banyaklah istighfar. Andaikan kamu istighfar pun tidak bertemu dengan Allah, baca Quran. Baca Quran pun kamu enggak ketemu dengan Allah, sholat. Sholat pun kamu enggak bertemu dengan Allah, berbuat baiklah. Ketika kamu berbuat baik kok tidak juga bertemu dengan Allah, mohon ampunlah pada Allah, karena bisa jadi kamu sudah enggak punya hati. Jadi jabmarimakumullah, hati ini bisa hilang. Nah, mila Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita bayangkan bagaimana setan akan menggoda manusia, nelikung manusia, dia punya cara yang sangat dahsyat, lihe dan terstruktur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walaupun Allah sudah menyuruh pada kita semuanya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jin yang tidak ibadah namanya syaitan.
manusia yang tidak ibadah namanya kafir. Maka dua pentolan orang-orang hebat itu kelak akan jadi satu di sana. Setan karo wong kafir dadi siji. Kenapa? Sebab orang yang enggak mau ibadah pada Allah berarti dia orang kafir. Jin yang enggak mau beribadah kepada Allah dia jadi setan. Dan hebatnya apa? Iblis itu mengundang bala tentaranya supaya apa? Menjerumuskan manusia yang menyatakan diri punya iman. Maka tadi saya sempat apa Bapak Ibu? Baca salah satu hadis yang bagus. Salasun la yukallimullahu yaumil qiyamah wala yuzakkihim wala yangduru ilaihim walahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia kata Rasulullah yang kelak di hari kiamat Allah akan cueki dia. Arek dinengke Gusti Allah. Tidak akan diajak bercakap-cakap. Wala yuzakkihim, tidak akan aku sucikan atau tidak akan disucikan oleh Allah. Wala yang duru ilaihim, tidak dilihat oleh Allah. Walahum adzabun alim. Dan ini ternyata semua adalah kawan-kawannya syaitan, tentara-tentaranya iblis. Siapa mereka yang ketiga itu Rasulullah? Yang pertama syaikhun zani. Yang pertama ini adalah tentara-tentaranya iblis. Siapa orang yang akan dicueki sama Allah, tidak akan diajak bercakap, tidak dilihat, tidak disucikan, walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Syaikhun zani. Orang tua yang hobinya pacaran. Wong tua ning hobinya zina. Na'udzubillahi min dzalik. Namanya tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Itu namanya puber ke-10 mungkin. Orang main-main Pak. Orang tua yang hobinya zina. Nek cah nom nggih ora mending ya. Nah. Nek cah nom rada luwes ya ora penak to Pak. Nah itu. Wis elek kabeh ngoten mau nah itu. Nek wis tuwa lho Pak. Wis peputu kok ming pacaran mawon. Nek cara cah nom sakniki dolane ro kimcil. Nah ini. Na'udzubillahi min dzalik. Enten tiyang mriki sing wong tua dolane karo kimcil. Ning mboten rawuh nggih. Jadi jadmarimakumullah, kita juga ngelis dodo Bapak Ibu. Waktu kemarin di Ponorogo itu, beritanya kan masuk TV itu Bapak Ibu. Ratusan pelajar SMP mengajukan nikah dini goro-goro wis do nyelengi kabeh. Na'udzubillahi min dzalik. SMP lho Bapak Ibu. Wis do meh manak. Akhirnya apa? Sekolah keluarkan kan? Sing lanang ya ditokke, sing wedok ya ditokke. Wis wong tuane udur dewi-dewi, gara-gara anakmu. Ane anakmu gelem melu anakku salah men. Nah itu. Akhirnya apa? Do gelo dewi-dewi. Wis akhirnya apa? Wasitnya ngomong ramang geger kabeh wis ibarat nasi sudah jadi bubur. Direbuk sek ngape. Akhirnya apa? Semua metu sekolah kabeh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kedua orang tuanya anak ini, cah sing do SMP niku akhirnya enggak sekolah. Paling mengko nunggu anak 4 tahun gak sekolah meneh. Anak 4 tahun wis gede, bapak ning baleni SMP. Sinau SMP nggo seragam SMP, anake TK. Apa 4 tahun kok nah ini. Melaku bareng terke. Kancane takon, "Kuwi Mbak Yumu oh?" Nah itu. Iki bapakku kok. Loh, bapakmu kok SMP? Bapakku mbiyen rada edan. Astagfirullahaladzim. Nanti bapakne mbakne SMP, makne TK. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau terjadi seperti itu sing konangan. Hanya enggak konangan. Maka wala taqrabuz zina itu memang benar-benar suatu yang akan menyelamatkan. Jangan dekat-dekat dengan zina.
Itu sesuatu yang membahayakan. Harta kuat. Lalu punya tahta kuat. Harta, tahta kuat. Begitu dia sudah sampai pada wanita, kelepek-kelepek Pak. Jarang orang yang kuat. Kecuali yang rawuh sini sama yang legah di sana. Nah itu kuat-kuat semuanya. Nek saya enggak tahu Pak, nah itu. Jadi jatmarahimakumullah, kula wingi nggih dikirimi kancane kula. Apik tenan. Tasik enten gambare kok Pak. Apa namanya itu? Ikuti, sukseskan program pemerintah. 1 bapak 2 ibu. Logone kok Keluarga Berencana Republik Indonesia. Aku lega toh. Nah niku. Wah, plongi nah niku. Kon nyukseske nah niku. Sukseskan program pemerintah 1 bapak 2 ibu. Iki program sing apik iki nah niku. Njuk kula cek ting rencang pegawai KB, ndak bener infone iki saka KB. Pak, niku wong edan. Nah niku. Oh, niki mboten bener. Ngawur niku, itu hoak Pak. Nah niku. Oh, alah nggih sampun mboten tak sebar-sebarke nah niku. Wong kula ya wedi kok Pak nah niku. Mila jatmarahimakumullah. Yang pertama Bapak Ibu, Syekhun Zani, 3 orang yang dicueki sama Allah, orang tua yang hobinya zina. Jam berapa ini ya? Jadi jatmarahimakumullah, yang kedua, wa malikun, pemimpin kadzabun, yang berdusta. Yang pertama Syekhun Zani, yang kedua wa malikun kadzabun, seorang pemimpin yang suka ngapusi. Seorang pemimpin yang omongannya ra iso diliwet. Seorang pemimpin yang adanya tukang bohong pada rakyatnya. Nggak usah ngomong siapa orangnya. Wong saya nggak tahu kok, wong ini cuma moco kula nah itu. Ya ana wong sing usil kowe nyindir, aku lho maca. Nah niku. Kan kula ora weruh wonge sapa. Pemimpin itu siapapun dan pada dasarnya setiap kita adalah kullukum ra'in. Setiap kita adalah pemimpin. Maka jangan jadi pemimpin yang kelak akan dicueki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita jadi pemimpin anane ming berdusta. Nah, udzubillahi min dzalik. Pemimpin yang tukang bohong. Mila Bapak Ibu yang saya hormati, kalau jenengan tidak kuat jadi bupati, ramang nyalon bupati. Ndak ra kuat. Pertama ya pancen jenengan ra ndidit gitu. Sing nomor kula sak milih ya sapa nah niku. Maka musproton nah itu. Yang pertama orang yang dicueki dari kiamat adalah Syekhud Zani, orang tua yang hobinya berzina. Yang ketiga adalah wa malikun kadzabun, seorang pemimpin yang berdusta pada rakyatnya. Yang ketiga wa ailun mustakbirun. Yang ketiga yang menjadi tentaranya setan dan kelak akan dicueki sama Allah. Siapa mereka? Orang miskin tapi sombong. Kere kemlinti. Enten Pak tiang ngoten niku. Nah, gitu. Biar miskin asal sombong. Nah, itu. Naudzubillahi min dzalik. Nek sugih sombong mending Pak ana sing disugahi. Tapi nek kere kok sombong, itu sing meh sombong ke apa anane? Wong kathok nyileh, klambi nyileh, sepatu nyewa, mobil yo ternyata rental, kemlinti. Maka Allah benci pada orang kaya yang sombong. Ning luwih gedeng Allah itu lihat orang miskin sombong. Naudzubillahi min dzalik. Wong miskin sombong kelak akan dibiarkan oleh Allah. Tapi orang kaya yang sombong, ghaniyun mutakabbirun, orang kaya yang sombong itu jadi tentaranya setan. Naudzubillahi min dzalik. Mila Bapak Ibu yang saya hormati,
Apa yang mau kita sombongkan? Kalau kita tarik benang merahnya Bapak Ibu, semua itu yang ada pada diri kita, semua datangnya dari Allah. Itu titipan Bapak Ibu. Maaf, kita mau sombong apa hari ini? Kita itu Bapak Ibu kalau enggak ditolong sama Allah, enggak ada orang dekat dengan kita. Lihat yang pertama, yang keluar dari tubuh kita, mana yang mengatakan kita keluar adalah semua kebaikan? Enggak. Yang keluar dari tubuh kita semua kotoran kok Bapak Ibu. Jadi dengan bar usung-usung lemi Bapak Ibu, keringetan. Apakah keringet itu mabuni wangi Bapak Ibu? Wis, ya kan? Kita itu ya idune regetan. Kita pilek flu ya sing metu umbel ra karuan ngono kae. Nah itu. Kita kopan yang sing metu kopok kancane wae kopok melayu kabeh kok Bapak Ibu. Nah itu. Burung sing ngisor Bapak Ibu. Dua lubang itu kalau keluar orang do jegiratan kabeh Bapak. Itu artinya apa? Semua yang keluar dari kita itu semua kotoran. Coba kalau Allah tidak kasih air pada kita, hancur Bapak Ibu. Maka mau sombong apanya kita hari ini? Kalau kita itu semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka bismillah jamarimakumullah. Apalagi wa'ailun mustakbirun. Wis kere sombong. Ngomong gede-gede. Anakku jane ketompo nanggon akmil ning wegah. Nah ngapa? Anda engko ndak malah bingung dikirim tugas rono rene. Halah akmil akeh wong golek kok muni anake jare wegah. Nduk takoni kowe daftar akmil apa? Jare sapa aku daftar satpam merah ketompo. Nah ini. Ning mbokne ngene sik. Bapakne ya sprono-sprene tak jangan ke iwak-iwakan ra tau dipangan. Ha nek iwak-iwakan mbok petul wae ra gelem kok. Nah itu. Iwak-iwakan plastik kok dipangan. Nah itu. Jare bapakne digorengke iwak-iwakan ra doyan. Ha kucing wae gumoh kok apa meneh menungso. Nah itu. Orang kalau udah kemelinti Pak ngomongnya gede-gede. Kesana ngomongke anake, rene ngomongke anake. Wah anakku sing Papua bar ngebel. Ngopo mak? Bodo ramang tuku panganan. Tak kirimi ana 4 kerdus gede. Kebuak mejane karo engko nek kurang nggone to deleh WC apa ngentinan iku. Anak sing Papua ngirim panganan. Sing Kalimantan sing ngebel mae ramang tuku klambi tak kirimi. Sing Kalimantan ngirimi, Papua ngirimi, sing Sulawesi bar transfer 250 juta nggih kon tuku roti bodo. Makne kon adus roti 250 juta dikirimi kon nggo tuku roti bodo. Critake rono rene, yuk plong. Bangga Bapak Ibu. Ning itu umpama. Ini wis cerita sih. Nah, yang penting kan biar miskin asal sombong Pak. Nah, itu. Wis kiri ra sombong mungkin dia gelo Pak. Nah, itu. Maka ada orang itu terutama ibu-ibu. Rono ameng ngomong ke bojone terus. Nah, ini. Bojone ndi sing gemati karo sing wedo, ora tau nesu. Bojone jebulane le gemati karo wong karo bojone ora tau nesu mergo duwe wanita lain. Nah, nutupi. Nah, kowe kapok ngene. Maka kalau kita itu baik jangan terlalu ditonjol-tonjolkan. Orang tahu nek kita itu sugih ramang tok ke sugihe. Orang tahu aja dengan orang sugih, ambok jeneng kudungan bagor, wong ngerti ke asline sugih. Nah itu. Ramang cerita-ceritakin aku sugih. Mila kadang nu Bapak Ibu, wong nek sugih nanggung kemlinti. Nek sugih tenan mah ranggaya. Apa anane nyandang sak kecekele mlayu-mlayu mon ra ono wong ngelekke. Kayak orangnya sugih tenan itu biasanya mah ra kemlidi. Nek sugih tanggung, semi sugih ngoten niku. Nah niki malah kementhuse pol. Mila jamarimakumullah. Nate cacing diparani malaikat cing. Kowe dadi cacing ya seneng. Lah kon mboten seneng pripun to malaikat? Wong kula omahe sak pangane dadi siji ting mriki kok.
Berarti kowe bahagia. Mboten mung bahagia malaikat, terus turah bahagia. Kula omahe nang lemah, panganane ya nang lemah, kon ra bahagia pripun? Ming kula susah malaikat. Susahe napa? Nek ketemu tukang mancing. Lah ngopo? Ha dimutilasi kula ya niku. Bar ngoten diuncal-uncalke niku. Iwak sing ndongake wong ngaji mah dadi pancingi niku. Oh. Kula syukur malaikat timbang dadi lawa. Lah ngopo? Lawa niku rekoso malaikat, metune bengi. Wah, kowe dadi lawa ya susah. Oh mboten. Malaikat kula niku dadi lawa syukur. Lah ngopo? Lah kula kabeh woh-wohan oleh mangan kok malaikat. Ramang dadak ngenteni musim kula nggari mangan ramang golek nika teng supermarket ya ngenteni promo-promo kesuwen malaikat. Kula pengen klengkeng gare golek klengkeng, pengen anggur golek anggur. Ming loro kula sing radoyan malaikat apa? Klopo kalih duren niku. Kula ora tau mangan klopo, kula ora mangan duren, nek kula mangan duren bonyok lambene kula niku. Berarti kowe bahagia malaikat. Mila kula metune bengi. Lah ngopo? Ha nek metune awan kula ming pentungi karo sing ndi klengkeng niku. Mula kula metune bengi karo Gusti Allah diatur, wae kowe metune bengi wae. Mangsane wong turu kae dipangani kono niku. Malaikat kula seneng timbang dadi kebo. Ha kok iso? Kebo nika mesake malaikat dipentungi kon megawe terus. Bu, kowe dadi kebo ya rekoso mboten. Kula ramang golek perumahan wis gaweke omah kok malaikat. Kula ramang nyambut gawe wis daretke. Kula ramang atus pun didusi. Ha kon rapi nak pripun malaikat? Kula dadi kebo seneng. Timbang dadi menungso malaikat rekoso. Lah kok iso? Menungso niku malaikat menus kakean dosa. Ayu sithik kemayu. Pinter sithik keminter. Bagus sithik gembagus. Sugih sithik wis semugih. Kere sithik kemere. Kok iso? Ha nika enten bantuan-bantuan nika daftar. Dadi wong kere nek ana bantuan. Begitu teko sumbangan, angkat tangan kabeh, kiri kabeh. Jadi jabmari maku niku lho malaikat sifate menungso. Ana wong njaluk sumbangan rumangsa kere, ana bantuan teko ndek ya dadi wong kere. Itu malaikat menungso niku ra ono syukuri. Maka di dalam ayat tadi jamarimakumullah Allah katakan dalam akhirnya wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka kebanyakan manusia itu tidak selamat, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari Bapak Ibu yang saya hormati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ingin jadi orang baik ada jalannya. Ingin jadi orang yang beriman ada jalannya. Mau jadi orang yang bubar jalan juga semua ada jalannya. Semua tergantung milih kita Bapak Ibu. Tapi orang yang beriman pasti akan berbeda cara berpikirnya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati. Selama ini yang kita sudah ngaji, kita sudah beribadah, kita sudah belajar, semoga ilmunya manfaat. Bapak Ibu yang rawuh sonten menika mugi-mugi dipun paringi umur panjang, sehat wal afiat, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rizkinya banyak halal thayyib dan barokah, anak turunnya soleh dan solihah, hidupnya istiqomah, dan kelak matinya semua husnul khotimah, dan semoga kita dan anak turun kita menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbi habli minas salihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal ambat. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Matur nuwun nyun pangapunten kathah lan akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.